Laknat kau Zionis, pasukan Israel serang ratusan jamaah Palestina yang sedang iktikaf di Masjidil Aqsa. Pasukan Israel menyerbu jemaah Palestina yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Jemaah dari Palestina terpaksa meninggalkan lokasi akibat serangan tersebut. Dikutip dari Middle East Eye, lusinan petugas bersenjata berat menyerbu lokasi tersebut dan menembakkan gas air mata serta granat kejut. Lokasi yang diserbu ruangan salat Kilby, tempat ratusan pria, wanita, dan anak-anak dan orang tua menghabiskan malam untuk beribadah di bulan Ramadan. Para tentara tersebut menyerang jamaah dengan pentungan dan senjata anti huru-hara, melukai banyak orang. Dilihat dari unggahan kantor berita Palestina, Syihab Ayansi mengatakan serangan itu disebut dilakukan terhadap jamaah dengan kejam. Menurut informasi dari Bulan Sabit Merah Palestina, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat yang terluka di Masjid Al-Aqsa. Organisasi kemanusiaan itu pun mengerahkan tim untuk merawat yang terluka. Video dari dalam masjid menunjukkan pasukan penjajah Israel memukuli sejemaah yang banyak berjumlah ratusan, berulang kali dengan pentungan, sementara korban tampak terbaring di lantai. Teriakan minta tolong dari perempuan dan anak-anak terdengar di belakang masjid. Salah satu jemaah wanita yang berada di tempat kejadian mengatakan kepada media lokal bahwa wanita akhirnya dibebaskan, tetapi para pria dipukul dengan kejam, tak berkeprimanusiaan. Setiap orang dari mereka dipukuli dengan kejam, kata perempuan tersebut. Pasukan Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menangkap puluhan perusuh dari Masjid Al-Aqsa. Apa yang mereka lakukan diklaim untuk menciptakan ketertiban. Pasukan Israel pertama kali memasuki masjid suci ketiga umat Islam setelah Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu sekitar pukul 10 malam waktu setempat dan mulai mengosongkan tempat masjid yang digunakan oleh puluhan jemaah untuk iktikaf atau sholat malam. Sebelumnya puluhan ribu orang disebut menghadiri sholat tarawih di lokasi tersebut. Puluhan jamaah tetap berada di lokasi dengan mengunci diri dari dalam untuk menghindari tindakan keras pihak Israel. Tetapi polisi Israel memecahkan jendela ruangan sholat dan menembakkan gas air mata serta granat kejut ke tengah jemaah. Otoritas Israel mengeluarkan jemaah dari Masjid Al-Aqsa setiap malam sejak awal Ramadan setelah sholat tarawih berakhir pada pukul 9 malam waktu setempat. Mereka juga telah membatasi siapa yang dapat memasuki Al-Aqsa. Di mata warga Palestina, pembatasan ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Iktikaf di Masjid Al-Aqsa baru diizinkan di 10 hari terakhir Ramadan. Pembatasan Israel tersebut ditolak keras oleh warga Palestina, sehingga bentrokan pun pecah. Masjid Al-Aqsa dikelola oleh Dewan Urusan Wakaf Islam di bawah otoritas Yordania di bawah hukum internasional. Namun Israel menyabotase wewenang Yordania. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengancam akan melancarkan aksi balasan terhadap Israel jika negara tersebut berani mengubah status quo Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Hal itu disampaikan Haniyeh saat peringatan 35 tahun berdirinya Hamas. Kami benar-benar tidak akan mengizinkan implementasi rencana Zionis di Masjid Al-Aqsa atau di Yerusalem secara lebih luas. Pedang Yerusalem belum dan tidak akan disarungkan, kata Haniyeh dalam pidatonya dikutip laman Time of Israel. Dia menegaskan, tugas Hamas untuk menjaga Al-Aqsa tidak akan pernah luntur. Hamas telah membuat kesepakatan dengan rakyat kami atas Masjid Al-Aqsa yang diberkati, telah menjaga kedalaman rasa hubungan Islam dengan Yerusalem dan Al-Aqsa. Komentar Haniyeh muncul di tengah kekhawatiran atas penunjukan pemimpin sayap kanan Partai Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Sebagai tokoh yang dikenal anti-Arab, naiknya Ben-Gvir ke posisi tersebut diprediksi membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk dapat melaksanakan peribadatan di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa. Selama ini, sejumlah aktivis Yahudi telah mendorong agar warga Yahudi diizinkan melakukan peribadatan di sekitar situs tersuci ketiga umat Islam tersebut.
Ben-Gvir bahkan telah menyerukan agar pembatasan kaum Yahudi untuk memasuki dan beribadah di Al-Aqsa dicabut. Menurutnya hal itu merupakan bentuk apartheid anti-Yahudi di tempat suci. Benyamin Netanyahu telah meminta perpanjangan waktu selama 2 pekan untuk membentuk pemerintahan. Tenggat waktu pembentukan pemerintahan seharusnya berakhir tengah malam. Kami berada di tengah negosiasi, tengah membuat banyak kemajuan. Namun dilihat dari kecepatannya, saya memerlukan perpanjangan hari yang disediakan oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan, kata Netanyahu dalam surat yang dirilis oleh kantornya. Secara hukum, Presiden Israel yang kini dijabat Isaac Herzog dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari untuk keperluan negosiasi. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu telah menandatangani kesepakatan koalisi dengan 3 partai ekstrem kanan, yaitu Religious Zionism, Jewish Power, dan Noam. Pada pekan lalu, Likud mengumumkan kesepakatan dengan partai keempat yaitu SAS, tapi kesepakatan dengan SAS dan blok ultra-ortodok lain, United Torah Judaism, bersifat sementara, bukan kesepakatan koalisi yang mengikat. Masih ada masalah yang belum terselesaikan terkait alokasi posisi, tulis Netanyahu dalam suratnya kepada Isaac Herzog, mencatat sifat prematur dari perjanjian SAS dan United Torah Judaism. Sebelumnya, beberapa analis politik memperkirakan Netanyahu tidak akan memerlukan waktu lama untuk mengumumkan pemerintahan barunya setelah menerima mandat pembentukan dari presiden. Namun melihat situasi saat ini, pembicaraan koalisi terbukti rumit. Netanyahu terpaksa memberikan portofolio sensitif kepada tokoh kontroversial, termasuk pemimpin ekstremis dari Jewish Power, Itamar Ben-Gvir. Tokoh yang dikenal dengan retorika anti-Arab itu akan menjadi Menteri Keamanan Nasional. Artinya, Ben-Gvir bakal bertanggung jawab atas polisi perbatasan di tepi barat yang diduduki. Penunjukannya sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel telah memicu kekhawatiran di antara kalangan masyarakat Palestina. Sementara itu, alokasi portofolio Netanyahu untuk anggota partainya sendiri juga belum diselesaikan. Komplikasi lainnya adalah bahwa pemimpin partai SAS, Aryeh Deri, telah dihukum karena pelanggaran pajak. Menurut Jaksa Agung Israel, karena terbelit kasus tersebut, Deri dilarang bertugas di kabinet. Parlemen Israel, di mana Netanyahu dan sekutunya sekarang mengendalikan mayoritas, mungkin berusaha untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan Deri bertugas di kabinet sebelum memperkuat kesepakatan koalisi. Di bawah perjanjian SAS Likud sementara, Deri akan menjadi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan di pemerintahan Netanyahu berikutnya. Dia pun ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.